Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali menjumpai Anda dengan ragam berita teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam berita seputar informasi Toli-Toli. Bersama saya Sujito, inilah berita selengkapnya. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli mengunjungi beberapa toko distributor gula pasir di Kabupaten Toli-Toli dengan maksud memantau langsung harga penjualan gula pasir bersubsidi di toko-toko yang sudah ditunjuk oleh pemerintah untuk menjaga kestabilan harga dan kebutuhan gula pasir. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli menghimbau kepada pelaku usaha untuk tidak main-main dalam menetapkan harga jual di atas harga eceran tertinggi. Selain itu, beliau juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak membawa anak-anak di saat berbelanja di pasar atau tempat perbelanjaan lainnya, dan tetap menjaga jarak dan berpedoman pada protokol kesehatan. Penjelasan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli dikemukakan sehari setelah sidak dilakukan. Berikut tayangan hasil wawancara kami dengan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli. Saudara, saat ini saya berada di kantor Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli, yang mana saya akan berbincang-bincang dengan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli. Di samping saya, kebetulan beliau sudah ada. Langsung saja ke beliau. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan kunjungan kemarin Pak Kadis, kebetulan kami dari Kominfo tinggal mendapatkan 2 toko. Jadi kami tidak sempat mengikuti dari awal kunjungan Pak Kadis ke beberapa toko di Kabupaten Toli-Toli. Nah, apa hasilnya kemarin Pak Kadis tentang kunjungan yang dilakukan dari Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli? Jadi kunjungan atau sidak yang kami lakukan pada kemarin adalah di mana kami pemerintah Kabupaten Toli-Toli, yaitu Dinas Perdagangan, kerjasama dengan DPRD sebagai badan pengawas maupun Polres dan Pol PP untuk menindaklanjuti tentang gula penugasan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada masyarakat Kabupaten Toli-Toli. Ini ada 4 toko yang kami datangi, yang merupakan ada 8 ton jumlah yang beredar sekarang yang ada di Kabupaten Toli-Toli, sehingga kami melakukan sidak di mana upaya kami mengawasi agar jangan sampai gula yang diperuntukkan untuk masyarakat Kabupaten Toli-Toli dijual dengan harga head yang paling tinggi, di mana kita tetapkan gula itu 13.500, ini dijual lebih. Maka kami turun mengawasi dan mengingatkan para distributor agar jangan main-main dengan hal yang merupakan barang subsidi, di mana kami mengawasi pihak distributor dalam menyalurkan pada konsumen. Terkait dengan kunjungan kemarin juga Pak, apakah ada distributor yang menjual lebih dari harga itu? Ya, ada kita temukan distributor yang menjual dengan harga tinggi, kemudian ada juga yang tidak mempunyai izin. Ini akan kita beri sanksi. Pertama, sanksinya pertama adalah pencabutan izin, kedua kita akan laporkan kepada Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu dan distributor gula yang ada di Palu, dan tidak akan diberikan lagi untuk menjual barang itu kepada yang sudah melakukan kecurangan, terutama melakukan pengaturan harga yang tidak sesuai. Nah, itu. Satu lagi terkait dengan edaran yang baru-baru terbit oleh edaran Bupati barangkali Pak ya. Itu cukup efektifkah itu Pak untuk setelah dikeluarkan surat edaran tersebut? Jadi surat edaran 510950504 Dispendak tentang himbauan transaksi jual beli di pasar tradisional memang kita keluarkan, di mana melihat sikap pandemi corona yang makin hari makin meningkat, maka kami melakukan himbauan dari edaran Bupati agar masyarakat mematuhi
edaran tersebut. Karena areal pasar adalah areal paling sensitif di mana penularan dari virus COVID-19 ini akan selalu menjangkiti, di mana tertularnya jikalau pedagang maupun pembeli tidak mematuhi protokol atau tata cara belanja yang sehat, maka jangankan menularkan, kita pun semua bisa menjadi terkena akan penyakit ini. Makanya kami sudah membatasi jam ini semata-mata untuk menghindari, apalagi sebentar lagi Hari Raya Idul Fitri, di mana tingkat kerumunan massa di pasar ini makin tinggi. Membeli barang-barang kebutuhan pokok untuk Idul Fitri ini, masyarakat dari seluruh penjuru akan selalu datang. Jadi dengan pembatasan ini, setiap hari saya selalu menghimbau kepada petugas pasar maupun mandor pasar agar tidak henti-hentinya memberikan himbauan kepada pedagang maupun pembeli. Mengingat manusia harus sering diingatkan. Untuk mematuhi itu, ingat, kesehatan ini jangan nanti kita sakit, tapi bagaimana menjaga agar kita ini tetap sehat. Jadi sebelum dia datang, virus itu menular, kita sudah harus menjaga, terutama dari tingkat efektivitas pelayanan yang ada di pasar tradisional. Itu terutamanya. Kemudian ini kan namanya masyarakat, Pak. Jadi bermacam-macam orang, lain-lain individu, lain juga kadang-kadang tingkat pemahamannya. Jadi susah kita untuk mengaturnya seperti apa, untuk mengawal supaya masyarakat ini bisa mematuhi dengan edaran itu. Setidaknya ya 50% mungkin dari keinginan pemerintah bisa tercapai melalui edaran tersebut. Kira-kira langkah apa lagi, Pak, yang harus diambil dari Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli? Jadi untuk areal pasar kita sudah menetapkan itu areal kawasan wajib masker. Jikalau tidak menggunakan masker, saya sudah meminta kepada petugas pasar dan mandor pasar untuk tidak mentoleransi. Jadi dia harus menggunakan masker, sebelum masuk pasar dia harus mencuci tangan, setelah dia berbelanja dia harus cuci tangan lagi, dan setelah pulang dia segera mengganti bajunya dan mencuci, dan bahan-bahan yang dari pasar agar dicuci dengan baik. Karena apapun tidak bisa kita lakukan tanpa harus menjaga, yang penting adalah distancing sosialnya. Jaga jarak kerumunan yang ada di pasar, kemudian memakai masker, dan terutama mencuci tangan. Nah, ini yang wajib kita patuhi di areal publik ini, karena kerumunan massa adalah tempat paling bisa menelurkan atau menularkan virus ini. Makanya itu yang harus kita jaga selalu. Edaran ini akan kita himbau setiap hari dan tidak henti-hentinya. Karena mengingat makin hari makin meningkat para pasien positif yang ada di Kabupaten Toli-Toli, maka kita harus menjaga semua elemen yang ada, termasuk Dinas Perdagangan menjaga pasar yang menjadi wilayah kerjanya. Baik, Pak. Mungkin harapan yang terakhir untuk seluruh masyarakat Kabupaten Toli-Toli, Pak, terkait dengan edaran Bupati, Pak. Sesuai dengan edaran Bupati, saya tetap menghimbau kepada masyarakat Toli-Toli agar dalam area pasar, area publik tetap menjaga namanya cuci tangan sebelum memasuki areal pasar, kemudian memakai masker, dan tetap selalu menjaga distancing sosial atau jarak 1-2 meter dengan antara orang satu dan orang yang lain. Dan sepulang itu harus Anda mencuci pakaian Anda setelah dari pasar, dan terutama belanjaan Anda, dan jangan membawa anak kecil kepada areal pasar. Itu yang saya bisa himbau kepada masyarakat Toli-Toli, Pak, untuk saat ini, sesuai dengan edaran Pak Bupati. Saudara, penyebaran wabah COVID-19 kini berdampak pada dunia pendidikan, di mana seluruh siswa yang berada di wilayah Kabupaten Toli-Toli tidak dapat melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar dengan baik.
Tenaga pendidik diharuskan untuk memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dengan baik meskipun peserta didik berada di rumah, dengan mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring atau online sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di Dinas Pendidikan. Kali ini saya berada di samping Bapak Parmono selaku koordinator pengawas. Baik, kepada Bapak, sistem pembelajaran yang ada di Kabupaten Toli yang diterapkan seperti apa, Pak? Tolong dijelaskan. Ya, terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk penanganan COVID-19 ini, untuk sistem pembelajaran, kami menggunakan dua sistem. Karena memang di Toli-Toli itu tidak seluruhnya mempunyai jaringan, sehingga kita menggunakan online atau daring dalam jaringan dan offline atau luring luar jaringan. Jadi sekolah-sekolah yang khususnya mempunyai jaringan itu mereka menggunakan pembelajaran dalam jaringan dengan menggunakan beberapa aplikasi seperti Microsoft Teams, kemudian ada yang menggunakan WA Group, ada yang menggunakan Messenger. Nah, itu mereka pakai untuk memberikan pembelajaran kepada siswa. Jadi melalui jaringan itu, siswa dapat belajar, kemudian diberikan tugas-tugas, sehingga pembelajaran dapat berjalan sampai sekarang ini. Kemudian untuk yang daerah yang tidak mempunyai jaringan, itu dilaksanakan dengan mengunjungi rumah-rumah siswa. Tetapi kalau kendalanya rumahnya berjauhan, maka biasanya dikumpul sampai 5 orang. Sesuai dengan ketentuan COVID-19 tidak bisa lebih dari 5 orang. Guru berkunjung ke sekolah, kemudian di sana mereka diberikan tugas apakah membaca materi atau menjawab soal-soal. Kemudian nanti minggu depannya baru dikumpul dan setelah itu diberikan tugas lagi. Begitu selanjutnya selama masa pembelajaran COVID-19 ini. Terima kasih. Sampai detik ini, Pak, ada hambatan yang dikeluhkan oleh pihak sekolah atau dari dinas persoalan proses pembelajaran? Dari dinas sebenarnya tidak ada masalah. Yang bermasalah itu dari sekolah dan siswa. Karena untuk dalam jaringan saja itu masih sebagian besar siswa itu tidak memiliki HP Android. Ada yang memiliki juga, tetapi untuk mengisi pulsa datanya mereka agak berat di masa-masa seperti ini. Tetapi syukurlah sudah ada solusi untuk dana BOS bulan April ini. April Mei sudah bisa digunakan untuk membeli pulsa, untuk membeli HP tidak boleh. Nah, seperti itu. Ya, jadi pembelajaran selama masa penanganan corona ini itu kita laksanakan sesuai dengan kalender pendidikan. Jadi itu berlaku sampai tanggal 11 Juli 2020. Jadi insya Allah nanti tahun ajaran baru itu tanggal 13 Juli. Bupati Toli-Toli sebagai Ketua Gugus Tugas COVID-19 kembali menggelar rapat evaluasi kerja gugus tugas Kabupaten Toli-Toli. Dalam rapat tersebut, Bupati Toli-Toli meminta pertimbangan dan pendapat hasil evaluasi penutupan wilayah perbatasan. Selain gugus tugas, rapat itu juga dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Toli-Toli, Sekretaris Daerah dan unsur Forkopimda di Kabupaten Toli-Toli. Justru yang berbahaya ini yang kayak penyakit lain, Pak. Justru itu berbahaya. Ya. Nah, sekarang ini kan. Jadi saya minta pendapat sama Bapak untuk mari kita berpikir. Apakah ini kita melanjutkan atau tidak? Kalau saya hati nurani saya, Pak, besok saya buka. Kalau saya, tidak usah lagi kita berlalu takut. Kita sudah berikan
Dalam rapat tersebut, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli menjelaskan bahwa jika perbatasan akan dibuka maka dua ancaman yang akan kita hadapi, yaitu kasus yang internal sendiri dan kemungkinan besar masuknya kasus yang dari luar Toli-Toli. Itu terus terang teman-teman di lapangan sudah bekerja dengan optimal. Nah, kalau kita kemudian membuka keran itu, kita akan mendapatkan dua perlawanan. Perlawanan yang pertama adalah bagaimana melakukan tracking atas kasus-kasus yang sifatnya internal. Jadi sekarang ini kita kasusnya internal. Penyebaran itu berada di dalam Kabupaten Toli-Toli, sumbernya bukan kasus transfer dari luar. Kalau Pak Bupati kemudian berencana atau teman-teman semua gugus COVID ini memutuskan untuk membuka itu, maka akan ada dua ancaman yang kita hadapi. Yang pertama, kasus yang ada di dalam, lalu kemudian kemungkinan masuknya penderita ke dalam kabupaten, ke kota Kabupaten Toli-Toli. Akan ada dua nanti. Pemirsa, rangkaian berita tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.